Selanjutnya, di antara tuduhan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah bahwa beliau adalah membawa pemahaman Khawarij dan suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini, ayo ikhwah, tuduhan yang sering, ya, yang paling sering kalau menurut saya, ini tuduhan yang paling sering, ya, disebarkan oleh para pemuja dakwah, bahwa Wahabiyun suka mengkafirkan kaum muslimin. Kita ambil beberapa ucapan penulis artikel. Ibnu Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Kemudian dia mengatakan, ya, kalau seorang ingin menjadi pengikutnya, jadi kalau masuk Wahabi, maka dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya. Kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi, dirinya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut, maka dia diterima menjadi pengikutnya. Kalau tidak, dia pun langsung dibunuh. Siapa orang Nasr kalau mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Geli orang, takut, lebih serem daripada mafia. Kalau mau menjadi pengikut harus kafirkan dulu. Kalau enggak, kamu dibunuh. Oleh karenanya banyak kaum muslimin sekarang lari dari dakwah, lari dari ceramah-ceramah dakwah salaf sebelum mereka mengetahui hakikatnya, karena isu-isu seperti dusta seperti ini. Wallahi, ini adalah suatu kedustaan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Bahkan mereka adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengkafirkan. Bukti nyata tentang hal itu, lihat para ustaz kita yang notabene dikatakan oleh para penghujat bahwa mereka adalah ustaz-ustaz Wahabi. Mereka adalah orang yang sangat hati-hati. Tidak usah jauh-jauh kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Jadi, mereka adalah orang yang hati-hati dalam mengkafirkan. Mereka menyuruh kepada masyarakat untuk taat kepada para pemimpin. Bahkan mereka yang gencar membantah takfiriyun, membantah orang-orang yang mengkafirkan para pemerintah, para terorisme. Para ustaz sering menyampaikan di sana sini tentang bahaya terorisme, bahaya pengeboman dan sebagainya. Apakah setelah semua itu kemudian dituduh bahwasanya Wahabiyun suka mengkafirkan, bahwa Wahabiyun adalah dalam di balik aksi pengeboman dan terorisme? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik, kita ambil beberapa ucapan beliau yang menunjukkan, yang mendustakan ucapan ini. Beliau pernah mengatakan pada surat beliau kepada penduduk Qasim, Allah mengetahui tatkala menjawab tuduhan tadi. Jadi tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan orang sekarang kepada Wahabi rata-rata sudah dijawab oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi tuduhan-tuduhan itu bukan baru sekarang, itu sudah lama. Itu kalau film itu diputar ulang, Tinggal kita, karena kita mungkin kurang membaca buku Syekh Muhammad Abdul Wahab, sehingga nggak tahu keadaan jawabannya. Dan kalau kita mau mempelajari, tuduhan-tuduhan mereka sudah dijawab semuanya oleh para ulama-ulama kita, termasuk Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Salah satunya adalah tuduhan bahwa beliau suka mengkafirkan kaum muslimin dan harus mengakui, orang yang mau mengikuti beliau harus mengakui bahwasanya dia dulu adalah musyrik dan orang tuanya musyrik. Dijawab sama beliau, Allah mengetahui bahwa orang tersebut telah menuduhku yang bukan-bukan, bahkan tidak pernah terbetik dalam benakku. Di antaranya dia mengatakan bahwa saya mengatakan manusia sejak 600 tahun silam bukan dalam keislaman. Aku mengkafirkan orang tawassul kepada orang soleh. Aku mengkafirkan al-Busiri. Aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Jawabanku terhadap tuduhan ini, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya semua ini adalah kedustaan yang sangat besar. Bahkan dalam surat yang lain beliau katakan, aduhai, bagaimana bisa hal ini diterima oleh seorang yang berakal sehat?
Adakah seorang muslim kafir, sadar, bahkan gila yang mengucapkan ucapan seperti itu? Gak mungkin. Orang gila aja gak mengatakan seperti itu, apalagi orang yang sadar, berilmu. Nah, ini adalah orang-orang yang ucapan-ucapan tersebut hanyalah diucapkan oleh orang-orang yang sudah tidak waras otaknya. Demikian ayolah wa rahimani wa rahimakumullah, kajian kita yang pertama tentang masalah meluruskan sejarah Wahab. Yang intinya sebagai penutup, saya menasihatkan kepada semuanya, saudara-saudara saya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, ya, hendaknya bagi kita untuk adil. Hendaknya bagi kita untuk tidak benci terlebih dahulu. Hendaknya bagi kita untuk mencari kebenaran dan mencari fakta kenyataan. Karena isu-isu yang beredar, omongan-omongan yang beredar, belum tentu semuanya adalah benar. Betapa banyak berita-berita yang beredar di masyarakat, ternyata itu adalah kedustaan dan kebohongan semata. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk mencari kebenaran dan fakta kenyataannya, dan tidak terbius dengan omongan-omongan isu-isu seperti ini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.